kita lanjutin pembahasan tentang at-tariqatu li ma'rifatillah, jalan atau cara untuk mengenal sida Allah Subhanahu wa taala. Setelah wisa pertama nikah adalah dengan jalan petunjuk dengan Al-Quran atau yang disebut dengan Al-Bayani. Jadi nun terbuka Al-Quran, justru Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Contoh nikah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nikah jadi ndik disuruh menyembah beribadah dulu sida Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu ternyata memperkenalan adik Malik Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb, pencipta alam semesta niki. Lagi-lagi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang mencipta selaku nabi jua niki. Nah, Malik ayat berikut Allah memperkenalkan dirinya cara mencipta selaku nabi niki. Ar-Rahmanir Rahim. Aku cipta segala sesuatu niki dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan cara pengasih lagi penyayang. Andin indik pengasih dan penyayang, maka indik tersiapin tahu taka, indik tersiapin dari pakaian, indik tersiapin dari makanan sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seolah-olah Allah berbahasa ni lo aku tentang keciptaku. Yang ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, lagu tu ternyata aku ni ndik penguasa, ndik cuma cipta alam sak zahir ni, maka aku pun adalah Malik Yaumiddin, raja di hari kebangkitan. Nah, nikah. Jadi ternyata Allah nikah adalah penguasa raja untuk dunia dan akhirat. Nah, demen tuah pikanan tebarak nikah sida Allah Subhanahu wa taala bahwa ni dunia, maka dengan kerelaan hati berimanlah kita sehingga kita menyatakan diri sebagai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinding marak nikah ya Allah, sampun tang baca, sampun tang terima pembarak kenika tang bahwa pelungguh adalah Tuhan tiang oleh dunia maupun oleh akhirat, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pelungguh doang saya kesembah ya Allah. Dekik pelungguh doang tahu ke lunas pertolongan. Niki. Jadi ternyata menyembah ojek Allah Subhanahu wa taala lamun baik dengan Al-Qur'an niki ita sodori nedik pertama. Ndik suruh sida Allah. Bedalil ya sabar nikah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga tentu bahwa memang dinara paksaan memang Allah Subhanahu wa taala. Andai milih beriman ya beriman, andai milih kafir ya kafir. Dia ada paksaan oleh agama, la ikraha fid din. Dia ada paksaan dengan agama. Saya milih taat, saya milih ingkar ya ingkar. Sehingga kembali dia kebutuh semua. Andai selaku makhluk isi langit bekek bumi ini ketaat marak ketaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndek berombok sekedik pun kekuasaan sida Allah. Niki ande ne selaku makhluk isi langit bekek isi bumi niki bejat ingkar ndek bela nyembah ojok Allah taala, maka pun ndek berkurang sedikit pun kekuasaan sida Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah nikah adalah Rabbul Alamin beki Malik Yaumiddin. Nikah. Jadi memang kita saudari nedik sebetulnya.
menyembah nika. Nah, dengan sak sodorin edi menyembah ojok disida Allah nika adalah dengan sak berembe, dengan sak baru ma'rifah ojok disida Allah. Ma'rifah karena Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Yang kan ma'rifah. Nah, sehingga langsung menyatakan dirinya nggih menuju ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang marah nikah ya Allah pelunggu doang saya kesembah lagi pelunggu doang tahu ke nunas pertolongan maniki. Ingat dia tak lamun terbaca buka Al-Quran oleh surat pertama Ummul Kitab atau suratul Fatihah, maka Allah bukan Allah yang menyuruh kita untuk menyembah kepadanya. Lagu Ida Sodorin Adik. Niki. Jadi emang ndek teknik, ndek tuah perintah dulu sida Allah. Lagu Allah bara adi zaimiyah. Maka dining maranika, maka pentinglah satu paran aran ilmu ma'rifah, mengenali dia yang kita sembah dan mengenali diri kita yang menyembah. Sangat lemun tuah wikanan bisa dua nika, maka insya Allah kualitas beribadah ketika ia beda. Nah niki pertama kita jalan kita mengenal Allah itu adalah melalui kitab suci. Nah ia ampuh suruh baik satu faran arahan menuntut ilmu nika, wajib nuntut ilmu, adik sandek sekedar baca-baca ya Al-Quran nika, adik sak mau petunjuk al-huda. Nah kembali dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, kitab nu yakni Al-Quran ndek narak keraguan raibah. Laun arak selain raibah nika asyaku. Nah, saya berdua penyakit ar-raibah, asyaku, ragu, ojok informasi dengan Al-Quran, maka akidah sedih. Nah, jadi kitab ini, Al-Quran ini, ini narak keraguan, sehingga kembali sak tebarak tenung adalah kebenaran datang dengan yang maha benar, diberikan kepada dia yang benar. Siapa? Dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang menerimanya, yang akan membacanya adalah dia yang sudah tasdik dengan Allah, tasdik dengan Nabi Muhammad SAW, baru ini mau petunjuk. Menung, gitu. Jadi petunjuk tentang Nabi oleh Al-Quran nikah, namun bukan surat Al-Baqarah. Pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, dia yang beriman kepada yang gaib. Yang paling gaib di antara yang gaib nikah Sayyidah Allah. Itu. Jadi lagi-lagi Al-Quran juga oleh surat Al-Baqarah ayat pertama, kedua, ketelut ndek muat arak kalimat kita beribadah, lagu kalimat tentang petunjuk. Ini lo kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi dengan sak bertakwa. Saya dengan sak bertakwa sak pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, dia yang beriman kepada yang gaib. Yang paling gaib dari yang gaib yakni Allah, lalu malaikat. Ambil selain itu beriman sojok sak gaib coba. Malaikat taman dek rukun iman. Akhirat taman dek
Surga neraka gaib ndik. Mizan gaib ndik. Alam barzakh gaib ndik. Nabiaran padang mahsyar gaib ndik. Nah itu harus beriman ke situ. Tapi di antara semua yang gaib itu Allah lah yang paling gaib, atau satu aran zatul bukti. Gaib Allah nika ndek mbau sing tebayangin, ndek mbau sing tahayali. Andin iya unin hayalin terbentuk Allah nu, wah pasti Allah nu iya. Belum. Terus berikut setelah alladzina yu'minuna bil ghaib, baru wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa yang mendapat petunjuk itu adalah yang kedua, dia yang mendirikan sholat. Lalu kembali yang pendirian sholat, dia sudah mengenal yang maha gaib. Dia sudah mengenal yang mencipta alam niki. Dia sudah mengenal dia yang maha rahman, maha rahim. Dia sudah mengenal Malik Yaumiddin. Baru dia sholat. Nah itu yang pemurian tegulut sholat nih ke oleh Al-Quran, ndik oleh Nabi Aranda awal-awal baca Quran. Nah terus setelah ini kan? Iya kenal. Ndik oleh surat Al-Baqarah nih kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus nah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia mengimpakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya. Dia impakkan, dia sodakohkan, dia zakatkan. Nah, itu ciri orang yang bertakwa. Terus setelah ini ke ayat walladzina yu'minu nabima unzila ilaika min qablik, dan dia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran. Jadi ini sekit kitab Allah. Menung ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir orang yang bertakwa itu adalah dia beriman terhadap hari akhir itu. Lalu siapakah mereka ini? Baca lagi ayat berikutnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Dan saya mau petunjuk dari Rabbnya, ulaika humul muflihun. Dialah orang-orang yang beruntung. Dialah orang-orang yang menang. Itu dia. Sampai niki doang jelas informasi tentang Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an nika. Sehingga jalan pertama untuk mengenal Allah itu adalah informasi pembara khobar dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, Bu. Di arah rujin terbaca Al-Quran menurut dan saya nggak kembali iya dengan datang selaku samunta amalin niki dengan Al-Quran. Namun di arah Al-Quran jadi larak dengan temau informasi tentang ibadah, tentang hukum, tentang akhlak, tentang menu-menu dan ini. Nah, jika ini. Jadi
Pesan mulai niki adalah sila dendek tinggalin Al-Quran. Yang pun mulai talkin nikah ketua ma imamika. Apa sajari imam? Maka dijawab, wahai si fulan, jawab bahwa imammu adalah Al-Quran. Namun saya sapia Al-Quran jadi imam, maka ente jorong ojok surga. Aku saya sapia Al-Quran muntung ke yang muntemuri terjorong ojok neraka. Kan menung. Jadi tidak main-main pertanyaan, tajah pertanyaan oleh talqin salima nikah. Man rabbuka, ma terus man nabiyuka, ma kiblatuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Nah, lalu lanjut kedua adalah jalan kita mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala sateparan aran melalui jalan Al-Burhani. Pemikiran. Nabi saya terpikiran, Nabi saya terenungin, Nabi saya tetelaah, yakni ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dende pikiran, dende renungi, dende telaah zat, dende nyampe. Mungkin dikit tapi maaf gitu. Nabi warna songkok tang, Pak Tuan. Beak. Lagu bau sih dah bayangin, beak niki darah tong nempel. Nah sila dibayangin deh warna beak lagu di darah tong nempel. Ini nyaran. Nembau, mau apa lagi saya ciptain warna beak satu parang aran Allah. Nah iya jalan kita mengenal Allah adalah memikirkan ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan tentang ciptaan Gusti Allah, lagu dende pikiran tentang zat ini mungkin. Nikah. Tuh sering tercontohin pulsa doang berembiruan pulsa berembir bentuk dia ketahuan. Tahu kembik nyambut dia ketahuan pulsa ni ke arah. Karena bau dia kawin nelpon, bau dia kawin SMS, bau dia kawin boya YouTube, bau dia kawin nak biarang. Video call, kan menu-menu. Lagu berembiruan bentuk pulsa nikah buatan manusia loh. Mu berembir sak pihak manusia, sak tahu pihak pulsa nikah. Nah itu dia. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya sak pikiran tentang kauniyah kok ciptaan keni, maka lemak bonusnya adalah embedai inseksian itu. Karena kembali di dunia sudah musyahadah tentang Allah melalui ciptaan Allah, maka lemak bonus hadiah adalah musyahadah bedai langsung beke desida Allah Subhanahu wa taala. Anika jadi dendek pikiran tentang zat Allah, lagu musyahadah tentang zat Allah sapiak segala sesuatu niki menut seksian dendek pikiran. Karena kembali lemun seksian nikah dia bertalian dengan iman nikah ndek engkanggo regu ojo Rabbul Alamin sabaru nikah. Saya regu bahwa teres ni segerah nih Allah cipta teres ni dia unin keraguan as-sakku ar-raibah, penyakit as-sakku ar-raibah oleh dalam batin, maka tidak bisa dia. Berarti akan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musyahadahlah, saksikan kekuasaan Allah yang menjadi Rabbul Alamin melalui teres.
Ayo kena niki. Jalan kita mengenal Allah pada saat kita mempergunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah niki untuk memahami, memikirkan, menelaah ciptaan-ciptaan sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nikah nyampe tojok sida Allah sehingga marah baru nikah ndek nara daun saeteri nikah di situ terlepas dari takdir sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti nikah keluar daun teri. Setelah kita musyahadah kepada Allah, af'alnya Allah berlaku oleh daun satri nikah, ternyata daun satri nikah adalah daun sawah tawar. Iya, kejari aku lemak ni ya Allah. Teri keberguguran, tulak kemalik ojok tanah seasap. Malik seriuk daun masih hijau bagus menu. Iya anak kono ya Allah. Ibarat anak masih seger buger remaja. Bayi TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, masih kuliah. Iyalah ibarat anak. Lagu toh anak kelema marak menu kejadian. Marak daun sak kuning muteri malik ya Allah. Nah itu dia. Maka siapapun yang musyahadah lantaran dia berpikir tentang ciptaan Allah, zadathum imanuhum, bertambahlah kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ayat Al-Quran ni, ayat Allah ni kedua bentuk. Arak sak tertulis, arak sak ndek tertulis. Sak tertulis embe Al-Quran, sandek tertulis embe penciptaan niki gaya no. Maka dengan sandek tahu baca Quran, dek mau memahami Al-Quran, pahamilah ayat Allah dalam bentuk ciptaan. Pada saat lalu mancing, pada saat lalu ngaruh, pada saat lalu lowong, pada saat lalu ngerakat, pada saat lalu pedagang. Pikirkan itu, maka nembus kita kepada Rabbul Alamin, pencipta, Tuhan dari alam semesta niki. Ya ampun, terkena sida-sida Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka dia bau si ingat kekuasaan Allah searah oleh diri kamu. Niki gitu. Maaf niki, harap bau si terpahami ya jalan mengenal Allah sak kedua niki, yakni al-burhani. Niki gitu. Nah, jadi oleh niki laun dia metode al-burhani niki, ia muncul ulama-ulama belit Islam. Satefaran aran filosof, ara al-Kindi, ara al-Farabi, ara Ibnu Sina, ara Ibnu Rus. Nah niki, ia muncul ilmuwan-ilmuwan besar Islam niki. Tefaran aran para filosof Islam abad pertengahan juga, mulai oleh dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah. Nah, itulah ulama-ulama besar Islam. Gitu. Yang pengaruh niki sampai ojok barat. Nah, lagu niki dendek karena niki napiaran ilmu perkuliahan mahasiswa lagu niki gitu. Nah, lalu sa ketelu nikah jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala arak sateparan aran al-irfani atau ilmu huduri, yaitu tebing langsung sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala ojok dalam kolbun. Dan inilah dia ma'rifah yang sejati. Allah langsung yang memberikan ma'rifah itu.
Niki gitu. Nah, lagu kepada siapa yang demikian yang dikasih? Kepada mereka yang sudah mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran, kepada mereka yang sudah memikirkan tentang ciptaan-ciptaan sida Allah sehingga dia musyahadah kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifah yang sejati. Iya ampun, Zunnun al-Misri nikah berbahasa Arabtu Rabbi bi Rabbi walamma bi Rabbi ma Arabtu Rabbi. Aku kenal Allah nu lantaran Allah, lamun endik lantaran Allah nu maka endik kau kenal ya satu aran Allah nu. Nah itu dia. Lagu dengan seberembe dengan saya tebing menit, dengan saya berusaha dulu, dengan saya malas-malesan di lalu tuntut ilmu, dibaca Al-Quran, di zikir, dia sudah merayu Allah dengan itu semua, maka kayun Allah Ta'ala menuju aneh panjang, mulai lalu kenal aku secara pengenalan saya sebenar. Tak dikasihlah kita. Nah iya dikit Nabi Aranda tujuh lah benar. Iya terboyak sebenarnya niki. Lagu itu bau doang kawi sak dua niki. Waduh juga doang waduh biasa. Nah lagu searan itu karena hanya Allah yang dituju, maka inilah yang kita harapkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini laun kita. Nah, kalau nabi dan rasul itu namanya wahyu. Nah, nabi dan rasul itu diberikan wahyu. Nah, kalau wali itu diberikan karomah. Nah, niki karomah. Lamun ulama dia diberikan laduni atau ilham niki. Lamun itu seibadah temansik sekedi terus kualitas pengilmuan di man Arab, nah tebeng melalui mimpi. Ya, buat sering ragu dengan mimpi itu. Nah, gitu. Nah, niki gitu. Nah, Nabi kelebihan dengan beribadah lantaran ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sebetul seharusnya tamuin sebetul gitu. Beda nanti pembahasan antara abid dengan arif. Abid nikah dia yang emang taat beribadah kepada Allah. Selaku perintah di sini Allah menggawe, tapi tidak didasarkan oleh ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau arif, dia beribadah didasarkan lantaran dia sudah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kualitas berbeda. Coba secara bahasa niki maaf nggih ada seanu niki kita. Sebetul emang agak ragu tentang sugulan. Beribadah kepada Allah bedende beribadah dengan Allah. Ada nih? Beda. Nah, beda. Kepada bikin kalimat dengan. Ada yang lillah, ada yang billah. Nah, nika. Yang lillah kepada Allah yaitu ibadahnya abid awam. Tapi yang billah beribadah dengan Allah, itulah dia yang arif. Niki lemak terbahas lagu sekedar jadi napiaran dan pintu masuk doang niki gitu.
Ada yang kepada Allah, iya selaku ibadah nikah ya kepada Allah. Tapi ada yang dia beribadah itu dengan bersama Allah. Namun nanti dengan Allah dia tidak bisa beribadah. Saat pertama nikah kepada Allah, ya. Yang penting kende sirikan Allah. Wah emang niat doa lah dari beribadah niatannya niat. Tapi bisa saja Allahnya itu sebatas nama, sebatas ucapan, atau sebatas ayat. Belum dia merasakan sebenarnya Allah yang ada, zat yang ada di balik nama Allah itu sendiri. Nah iya itu boyak niki rasa. Jadi lamun ibaratan niki adalah buah-buahan punti misalkan. Syariat itu lendong. Lihat kan? Iman itu isin. Lagu isin ini gimana harap saburik, harap sanuk oleh dalam kan? Nah, ma'rifah itu rasa. Nabi itu boya oleh makanan nikah. Rasa. Lamun wah kena isi derasa aja ketegian. Nah itu kembek kita yang buat malas beribadah sekedip tante beribadah terus dia ini ikhlas penuh dengan keriaan, ujub, takabur, riya karena kita belum merasakan nikmat yang sebenarnya dari ibadah itu, nikmat dari rasa dari ibadah yang benar-benar makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut jadi lamun arak dengan kenal aku cukupan oleh teh doang. Berarti ibarat cuma dia engkakan lendong. Aku cukuplah sampai oleh isin. Lagu baret dengan dakan durian, aran durian bisa emang nu. Ndek mai itu nyet natu sabrembe rasen kan. Akhirnya apa? Enggak tuh. Karena tidak ada rasa. Tapi kalau udah ma'rifat, dia ada rasa. Maka dia ini pendak, dia ini bosan beribadah. Dia melengkah malah. Nah itu dia. Jadi syariat, usul, tasawuf haruslah berpadu di dalam ibadah itu sendiri. Oh, lo menuju aku ya kujuk ma'rifah doang, kujuk tasawuf doang. Ndek nara rasa lemun ndek nara isi. Ambil tu dek boya rasa lemun ndek oleh isi. Ndek nara isi lemun ndek nara lendo. Ane dai deketan isim punti doang. Lele hati yang ada keloran. Ndek ini iya ampun harus berpadu sa telu niki oleh setiap ibadah. Nah, menurut iya sebetul sa muntemele nikah gitu. Rasa dari ibadah itu sendiri. Anda dengar nunum mulai kena astagfirullahalazim, wanta percucuran, air penentang. Dia dapat rasa itu. Kenapa? Dia makrifah kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah. Saya menolak duit, nagu onek wah, gama ya Allah berpikiran lain ojo tetangga. Nangis dia langsung. Jelas Allah di situ. Kebayang tentang neraka entau. Karena kembing tak suzon ojo dengan lain langsung kebayang neraka. Nah, dia digangit. Nah, sehingga lemak telanjutin nih, tentang pembagian tasawuf kemudian kita
Ada tasawuf amali, ada tasawuf ahlaki, ada tasawuf nazari. Mbenu sebetul itu. Ada yang jelas sedikit. Kendek-kendek laun kita nganut paham tasawuf ngajarin penyatuan dengan Allah. Ini kan bahaya. Dan emang lalu itu bahas. Dia tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan ia paling luik niki bahas justru. Lagu dengan sak bahas ini ketawa linu. Tasawuf sak berembe nu. Jadi karena ada unsur zat Allah oleh dalam diri, maka diriku adalah Allah unillahu. Kan bahaya nih. Jadi lemu nang takatuan sia apa sia nu air laut tu. Karena kembe asal sia ya air laut, lalu proses dia menjadi sianuknya menlupaan kan juga menjadi keketuaan ni apa ni sian ni apa air laut tu ni, padahal tak berubah jadi sia tentu asal air laut atau kelamin dia keketuaan apa dia saat jari bungkus awak apa ni kapas ni benang nah juga kan dia tentu memang pakaian niki memang kelamin niki ya asal lalu dia sudah berubah bentuk asal kita dari Allah lalu mewujud menjadi manusia ya tetap makhluk posisi nggak bisa berubah menjadi khalik. Khalik pun dia ini berubah jadi makhluk. Dia ini. Nah niki, ya ini perlu terpaham niki. Mbe sebetul arah tasawuf. Niki tiba-tiba laung ngaji tasawuf ujuk wahdatul wujud. Wah, memang ketahu. Mbe sebetul arah wahdatul wujud nu musai tokoh. Dia memang tahu embe sak teparan aran ittihad, embe sak teparan aran hulul. Tiba-tiba terus sehingga dengan gampang kena Allah sembah hadi. Ini bahaya nih. Tiba-tiba kena menu tuan. Tanpa dia pahami arah yang sebetul tasawuf embe. Apakah itu tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Dan ketahui. Yang penting keren pengkajian tinggi menunggu wahdatul wujud. Pokoknya satu barang keren. Tinggi tan ngaji gaya no. Bahaya nih. Gitu. Yang pun itu perlu embe sebetul arah tasawuf sak munta kaji nikah. Nah, jadi niki adalah pintu masuk kita. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita tetap mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetul arah tasawuf kita niki harus terperjelas. Yang jelas tidak ada di dalam tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah nikah adalah penyatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mbe sebetul satu paran aran tarekatmu. Ini harus terpaham. Dan dia sok-sokan bertarekat. Tarekat ni ke ia masuk ujuk tasawuf amali. Nah niki dia. Tarekat ni ke ia teparan aran tasawuf amali. Pembagian kancen dan bau lepas namun dengan oleh tarekat nikah adalah 4 jenjang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat.
Ya nika beda malik bagi tasawuf ahlaki. Serta kembangin isi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali misal. Menung harus teketahuan niki. Gitu. Insyaallah mata lebih lebih perincian emali. Nambe satu barang tasawuf nazari. Lamun oleh kampus istilah tasawuf falsafi atau tasawuf syiah. Kan? Itu ada ajaran tentang hulul, ada ajaran tentang ittihad. Lamun oleh Indonesia Syekh Siti Jenar. Saya tokoh-tokoh saya Al-Halaj, saya Abu Yazid Al-Bustami harus ketahuan. Saya Ibnu Arabi, saya Abdul Karim Al-Jili. Niki tokoh-tokoh luar biasa. Dan nikilah yang berpengaruh di dunia tasawuf. Jadi penyebaran ini harus diketahui. Sehingga jelas bahwa tasawuf yang kita kaji itu adalah tasawuf yang sejalan dengan syariat, bertentangan dengan syariat. Tidak bisa Anda masuk ke wilayah ma'rifat kalau tidak didasarkan dengan syariat. Sehingga tiap selalu akan mengulang bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Ilmu serta pentunan di manusia ini ke arah dua, yakni ilmu syariat dengan ilmu ma'rifah. Syariat nikah adalah li zahirina. Syariat nikah terperuntukan untuk permasalahan zahir. Rembentan tepersi awak teniki nikah syariat. Karena kembali takak ngai inem niki namun ndek tepersi arak taing keku taing belincak oleh niki padahal tabe dalam menjak bersih dinem ini Rasulullah itu orangnya bersih luarnya ndek bedeki pakaian Rasulullah itu dekil, bau nembek, temaraam, itu juga sudah enggak diinikan. Memakai pakaian yang bau, busuk, ojo ke masjid berjamaah, itu secara syariat juga sudah tidak dibenarkan. Lo kembali, karena Allah itu maha jamal, dia maha indah, Allah itu maha bersih, Allah itu maha suci, sehingga Allah cinta dengan orang yang bersih dan suci. Entah ini suci batin lagu lahir kotor. Selaku ni ketengah takdir Allah kan, dah kejak mabuk ni emang takdir Allah. Iya unin sehingga mabuk. Ya emang baik dan buruk itu takdir Allah. Tapi ini loh syariat. Mungkin tadi tinggalin syariat. Syariat menyatakan bahwa khamr itu adalah haram. Berpengentan ini keyakinannya benar. Tapi syariat Allah dia langgar. Ini tentu memang selaku ngenatang lengan aku, takdir aku baik, takdir sak buruk, sak baik maupun takdir sak buruk. Lagu ini lo syariat kok. Arang deh oleh Al-Quran tentang bahwa khamr nu haram. Kan ini bahasa Allah Ta'ala ketuaan tuh. Mun haraman deh isi kekasih ke Nabi Muhammad khamr ni haram. Nggih mun haram, mungkin biasa kan diikutin dia. Ndek dia dan berkeyakinan sak kena mendia. Mun anggap kena keyakinan dia. Tentu memang selaku lengan aku bahasa di sida Allah. Lagu Arab syariat
Arab Nabi kundek ngah gawe sak mentia pasal disida Allah. Mekembe. Ia nikah yang terperlu, perkuatlah diri dengan syariat, perkuatlah di dalam hal nikah fikih, perkuatlah diri dengan ilmu usul, sehingga memang pun harus berangkat kaji tentang sifat-sifat desida Allah Subhanahu wa ta'ala, terkaji asma-asma desida Allah Subhanahu wa ta'ala, baru ini tiba-tiba meloncat ojok nabi aranda ojok sak tinggi lalu di dini tuan harus melalui tangga-tangga matang di syariat, matang oleh fikih, matang oleh usul. Wah, ya sanu sempurna matang terus jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Coba bagi kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada di syariat. Mbe tahu dedai te kalimat tauhid niki oleh syariat. Maka syariat mengajarkan kena tentang baca kalimat-kalimat Allah ni. Dia bawa langsung amalin penokolan kalimat la ilaha illallah langsung ujuk tarekat lagu entan dibaca la ilaha illallah. Ini dia harus benar-benar cara pembacaannya dulu. Ya ampun, mulai oleh syariat, tarekat, hakikat, makrifat, la uni, la ilah. Petelang ke hang Malik rombok ke si alif lam la ilah ini minta ini. Sementara pembagian oleh tasawuf amali nikah adalah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Lagu entan baca kalimat tauhid doang di iman ini. Luwe sama niki la ilah illallah ini atau mulai kena ala ilah. Jadi ndek embau terombokan, ndek embau terkurangin huruf-huruf nikah. Namun yang terombok terkurangi jadi iya harap kalimat tauhid saat datang lengan Allah, kalimat tauhid saat datang lengan kebodohan itu jeri mbentane ini tembus Pak Tuhan maaf niki niki saya luwe terjadi kan zikir doa ala ilah illallah ini barek pun dia tak tahu jadi lindi juru oleh syariat cara terbaca kalimat tauhid la ilaha illallah la atau Allah ndek narak no ya kena ni ndek bau tuang gitu no namun ndek man doang kena entang baca ini ndek langsung ojo tarik malik ke jok tarekat karena inti dari tasawuf amali niki tarekat nika itu adalah penguatan ketak ngojok syariat. Nah niki kan sebalik. Iya ampun tangatur marak nika. Iya ampun seluwe dengan tamu tarekat justru dia gagal le tarekat ngenung. Karena kembali dia tidak melalui penguasaan oleh syariat. Namun wah baca kalimat tauhid doang ndik kena entan mau berembe. Namun wah sembayang doang macam anda menongak nange maten macam deui.
Di ngeman nu dengan betareka. Tapi Malik cara nganjeng sembahyang harus pelajari, cara takbir sembahyang harus pelajari, cara wudhu tetu-tetu oleh dalam syariat harus pelajari. Duit laun senganjeng doang ngangkang ngentan. Atau malah dengan berbaris rapat meninai. Sampai ngentan ini. Nah, ini yambuk harus setahap demi setahap. Ini saking si bernafsu, mulai langsung tamu tarekat. Tanpa kebenaran dah matang oleh syariat. Ya, akhir ngapa jerin kejadian? Arak sak buak ni ke sak wahai gembus. Matang lagu wahai gembus. Nani mulai merumbus sendiri. Atau arak sama si odak lagu terpaksa. Jadi matang. Akhirnya keteboyan. Karbit atau cara lain dengan nabiara matengin puntik ni ke nabiara talat ngoleh tanah mutup api ngentan. Api si masak. Ndek masak berdasarkan aturan-aturan saema mulai ia isi masak. No. Akhirnya apa? Embus lalu kejarian di bau tekakan. Saking masih odak lagu terpaksa doang, akhir masak lagu masak menunggu pun wandek kena. Menurut iya ibarat niki lagu niki jemaah menurut kan. Lagu emang dia harus sampein satu. Adik sandek kepelinger caren udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yani apa? Pengilmuannya ya tahu inti. Namun ilmu tersalah tentang Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang hukum, tentang salah wah jerin aneh. Terjamin wah salah. Diarah entah kena walaupun salah ini nyampe. Nah, akhir cuma itu akhir asik sendiri nu kembe karena itu mendapatkan sanjungan. Dia wah dengan betareka biar zikir doang wah lain menung asik dengan itu semua lagu. Dia tidak tahu sebetulnya kolbunya itu sudah mendekati daripada kolbu yang akan ditutup, tidak mendapatkan cahaya. Ngajak baca zikir lagu, zikir penuh tidak mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali la ilaha illallah uni nasinya atau la ilaha uni ini. Menurut jadi selama tersat zikir di malam Jumat nikah undang perhatian dia cara membaca zikir la ilaha illallah. Ternyata masih ada di antara jamaah kita la ilaha masih ngarang dan nikah sangat jelas kita mendengar gitu. Nah, mudah-mudahan temulai dengan cara satu titik teman ujuk milik lalu ujuk satu lalu lagu toh itu dasar fondasi masih rapuh kan. Ya sebahaya demi nentang sekedi si akhir gitu. Lalu fondasi kuat, fikih kita kuat, usul kita kuat, maka itulah yang akan benar-benar sampai kepada ma'rifah itu sendiri. Nah, insyaallah ya terjalur toh. Sehingga kita tidak nabiaran jauh dari syariat.
kesida Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sangya bae dulu tuan nggih. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila tertutup dengan terminas petunjuk sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terbukaan hati, terbukaan pikiran, sehingga kita tentu jari mengabdikan diri kepada Allah dengan tetap berpegang kepada ilmu syariat syakna, yakni fikih terbagus, usul terbagus, tasawuf terbagus, sehingga tercerminlah oleh perilaku tersebut bagus gitu. Nikalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikalah para aulia Allah Subhanahu wa taala, nikalah para ulama pewaris daripada para nabi dan rasul Allah. Al-Fatihah. Surah Al-Ladina. Maladhafin.